Jadi begini, salah satu yang membuat pemilu ini tidak fair dengan threshold 20% kursi dan 25% suara sebelum ada putusan MK, itu adalah perebutan sumber daya alam. Jadi kita bisa cek satu-satu, di daerah yang sumber daya alamnya tebal, itu diupayakan agar yang menang adalah proksi dari kekuasaan hari ini. Yang namanya ketua umum partai yang kemarin tergusur, itu sudah mengikuti kemauan istana lama ini, mencalonkan 20 gubernur yang diinginkan oleh istana lama. Coba bayangkan, 20 gubernur. Padahal dia adalah partai nomor 2 terbesar. Tapi apa bedanya kalau kita lihat nanti coba ya, kabinet terbentuk yang konon katanya bukan lagi 34, tapi 44, bayangkan. Itu kan udah bagi-bagi kursi, bagi-bagi kekuasaan. Dan kita akan lihat orang yang disebut selama ini ada masalah hutan, diangkat lagi. Masalah minyak goreng, diangkat lagi. Masalah tambang, yang katanya pakai persentase, diangkat lagi. Kemudian yang kemudian terlibat KM 50, diangkat lagi. Terlibat kecurangan pemilu, diangkat lagi. Yang menyalahgunakan state-owned enterprises, diangkat lagi. Gimana kita mau percaya? Ya? Ada dua pilihan, kita mau gercos atau golput. Gerakan coblos semua atau golongan putih, golput. Saya hanya mengatakan atau menyampaikan aspirasi yang muncul dan kemudian saya membingkainya dalam perspektif hukum tata negara. Saya menghormati orang yang mau memilih, silahkan juga. Tetapi saya hanya ingin membahas soal golput dan gercos. Kita sudah tahu lah bedanya ya. Kalau golput itu kita tidak absen, tidak datang. Walaupun datang tapi tidak absen itu dianggap golput. Karena nanti tingkat partisipasinya bisa rendah. Kan kalau kita datang ke TPS, datang lalu kita absen kan, baru kemudian nyoblos. Nah kalau golput itu nggak absen dia. Maksudnya apa? Maksudnya nanti tingkat partisipasinya rendah. Kalau kita mau mendelegitimasi. Kalau dia gercos, gerakan coblos semua, kita datang, kita absen, kemudian kita coblos semua. Tingkat partisipasi tinggi, tetapi banyak suara tidak sah. Nah saya, kawan-kawan semua, ibu-ibu dan bapak sekalian, belum mau memutuskan mana pilihan di antara dua ini. Golput atau gercos. Karena sangat bergantung, sangat bergantung yang digantung ya. Jadi sangat bergantung dengan judicial review yang diajukan oleh beberapa teman. Yang saya tahu adalah Wakil Kamal, dia mengajukan judicial review yang meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar disediakan kotak kosong. Sebenarnya bukan disediakan kotak kosong, disediakan kolom kosong dalam surat suara. Ya, disediakan kolom kosong dalam surat suara. Kalau permohonan itu dikabulkan dan kita kemudian mau memenangkan kotak kosong, maka kemudian kita nggak bicara gercos lagi. Kita nggak bicara gerakan coblos semua, karena kalau gercos itu suaranya tidak sah. Tetapi kalau kita mau memenangkan kotak kosong, kita coblos yang tidak ada gambarnya. Nah pertanyaannya adalah saya tidak bisa memutuskan apakah ini bakal dikabulkan atau tidak. Apalagi saya bilang sama teman saya yang mengajukan permohonan itu, tolong dikasih alternatif. Tidak hanya kolom kosong, tetapi juga tingkat partisipasi. Jadi yang mana yang dikabulkan MK? Maunya kita, maunya kan nggak apa-apa kan? Seandainya kotak kosong itu menang, maka permohonannya pilkada diulang. Maksudnya saya bicara tentang kalau dikabulkan MK ya, bukan sekarang. Jadi kalau kotak kosong menang, pilkada diulang. Diulang dari mana? Bukan dari pencoblosan, tapi dari pendaftaran. Sebagaimana menangnya kotak kosong di calon yang cuma satu saja, calon tunggal dan lawan, istilahnya bukan lawan kotak kosong, lawan kolom kosong. Ya. Jadi kalau memang itu dikabulkan Mahkamah Konstitusi, maka pilihannya adalah kita tidak gercos, gerakan coblos semua, tapi gerakan coblos kolom kosong. Gersong, gercong ya, gerakan gosong, gerakan coblos kolom kosong, disingkat gosong ya. Tetapi kalau seandainya yang dikabulkan MK adalah tingkat partisipasi, MK tidak mengabulkan yang namanya kolom kosong, tapi tingkat partisipasi. Kalau tingkat partisipasi di bawah 50%, maka pilkada diulang. Maka tentu kita tidak akan datang ke TPS. Kalaupun datang ke TPS kita cuma jadi pengawas tapi tidak absen. Kalau seandainya kita ingin
tingkat partisipasinya rendah di bawah 50%. Jadi kawan-kawan semua, itu yang bisa saya share karena tidak mungkin saya nge-share memilih satu saja sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi. Jangan lupa, yang namanya November 27 masih lama, ya kan? Masih Oktober, November, masih 2 bulan lebih, hampir 2,5 bulan. Dan kita tidak tahu apakah kemudian akan ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan itu atau tidak. Oke, itu satu bagian. Bagian kedua adalah kita ini diancam-ancam oleh KPU, ya kan? Saya bilang KPU itu sontoloyo, ya kan? Kenapa sontoloyo? Dia menggunakan pasal 187 huruf A Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada. Itu kawan-kawan semua, itu pasal untuk money politics. Pasal untuk politik duit. Hanya bisa dikenakan kepada orang yang menjanjikan atau memberikan uang atau materi. Nah, saya ingin menambahnya dengan yang mengancam dengan kekerasan, karena itu ada dengan cara melawan hukum. Tetapi kalau kita kampanye dengan kesadaran untuk misalnya golput atau tidak memilih atau memilih semuanya, itu adalah bagian dari political right, hak politik warga negara. Kenapa hak politik warga negara? Sebagai bentuk perlawanan dari kesemena-menaan partai politik yang telah membuat pilkada menjadi tidak fair. Jadi kawan-kawan semua, kalau saya sebagai pengamat, bukan soal Anies Baswedannya yang kemudian membuat saya atau siapapun harus golput atau gercos, tetapi lebih pada tidak fairnya di dalam proses berpilkada di DKI. Coba bayangkan, semua partai politik itu diborong dengan iming-iming stick and carrot. Kalau yang melawan dikasih pentungan, yang kira-kira tidak ada masalah, ya dikasih wortel, dikasih gula-gula. Maka semua partai politik bergabung menjadi satu, harapannya tidak ada calon lain yang bisa dicalonkan. Tetapi ternyata ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan konteks DKI 7,5% bisa mencalonkan. Dan itu dimanfaatkan oleh PDIP. Sementara sesungguhnya ada 8 partai yang bisa mencalonkan sendiri dalam konteks DPRD DKI. Jadi semua partai politik dari 11 itu 8 bisa mencalonkan sendiri kecuali Demokrat, Perindo, dan kemudian P3 yang tidak bisa langsung mencalonkan diri. Tapi Demokrat hampir 7,5% juga. Nah, saya menganggap karena tidak ada fairness di dalam proses berpilkada di DKI, maka ekspresi warga yang ingin melawan oligarki politik atau kartel politik adalah hal yang sah-sah saja dan itu adalah hak politik kita semua. Yang paling penting adalah kita tidak menjanjikan uang, tidak menjanjikan barang kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian untuk memilih gercos, ya, atau memilih golput. Dan juga kita tidak mengintimidasi atau melakukan pressure, penekanan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian untuk mengikuti kita dalam memilih di Pilkada DKI. Itu yang bisa saya jelaskan. Nanti akan kita bedah di dalam tanya jawab. Tetapi saya tahu ada suara lain yang mengatakan, suara dari tempat lain ya, kalau seandainya kita golput atau gercos, maka akan ada yang diuntungkan katanya. Nah, saya kawan-kawan semua, ibu dan bapak-bapak sekalian, tidak sedang melakukan kalkulasi politik, tidak sedang berdagang. Yang saya sampaikan adalah hati nurani bagaimana melawan kartel politik dan oligarki. Itu saja. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca pantun dulu ya. Jalan-jalan ke kebun nanas. Ngorek sampah ketemu janin. Diskusi ini emanglah panas. Bang Nursi marah, kita aminin. Aku kira janin tadi tuh Bang Bin. Jadi ada 3 pertanyaan ya. 3 pertanyaan itu berat ya. Soal jalan. Gini, kita itu kalau diskusi, ya kalau suruh menjawab semua masalah, tidak ada tema diskusinya. Kita kan bicara pilihan gercos, ya kan? Pilihan untuk golput, pilihan untuk kotak kosong atau kolom kosong dan lain sebagainya. Nah itu yang harus kita sikapi. Kalau mau ngomong yang lain, di medan lain lah, ya kan? Kalau tadi Bang Nursi ngelayani ya nggak apa-apa. Tetapi nanti di medan lain kita
bicara soal bagaimana masa depan bangsa ini kan. Nanti kita bicara soal penyederhanaan partai politik, soal revisi undang-undang politik, revisi undang-undang pemilu, menghapus presidensial threshold, kemudian bagaimana menentukan parliamentary threshold, bagaimana memudahkan dan memurahkan pemilu, biar yang kita-kita ini dapat semua ikut pemilu. Kalau enggak kan boncos kita. Rahma Sarita sudah merasakan 2 kali. Jadi kalau tidak mudah dan murah, pemilu itu tidak akan dapat kita. Oke, karena itu soal jalan lain itu kita harus bicara nanti. Pertama ya, sudah terpilih Prabowo Subianto. Saya tidak tahu wakilnya. Siapa tahu wakilnya nanti tiba-tiba berubah, kita kan nggak tahu. Nah, walaupun saya mengatakan saya pesimis dengan Prabowo Subianto, pesimis kan boleh kan, jujur saya mengatakan, bahkan saya mengatakan haram hukumnya mendukung presiden yang curang, kan begitu? Ya kan? Tetapi tetap saja sebagai warga negara yang baik kita berharap dan berdoa semoga ini orang amanah, ya kan? Fatona, ya kan? Jujur dan lain sebagainya. Tapi saya tidak akan ikut pemerintahannya. Sebagai bentuk konsistensi bersikap. Jangan sampai kemudian kita difitnah. Wah, ini muji-muji Prabowo mau melipir. Enggak. Kan saya sudah bilang, saya tidak akan ikut pemerintahan ini walaupun ditawarkan apapun. Tepuk tangan dong. Bener nih, bener. Kadang-kadang realita kehidupan bicara lain. Nah, saya bersumpah dengan melihat Rahma Sarita. Luar biasa ya kan. Gitu. Itu sama saja dari Surabaya datang ke Jakarta. Cakep. Lihat Rahma Sarita sungguh jelita. Tema diskusinya gercos sama Gercos, apa ini? oke. Nah, itu ya nanti ya. Yang kedua kita bicara soal SDA. Jadi begini, salah satu yang membuat pemilu ini tidak fair dengan threshold 20% kursi dan 25% suara sebelum ada putusan MK, itu adalah perebutan sumber daya alam. Jadi kita bisa cek satu-satu, di daerah yang sumber daya alamnya tebal, itu diupayakan agar yang menang adalah proksi dari kekuasaan hari ini. Kalau kita bicara proksi kekuasaan hari ini, kita bingung. Istana Baru dan Istana Lama masih mesra. Tapi setelah tanggal 20 Oktober saya yakin akan pecah. Ya, saya kasih contoh misalnya. Ini kayak saya dapat bocoran sedikit, mudah-mudahan tidak keliru. Yang namanya ketua umum partai yang kemarin tergusur, itu sudah mengikuti kemauan Istana Lama ini mencalonkan 20 gubernur yang diinginkan oleh Istana Lama. Coba bayangkan, 20 gubernur. Padahal dia adalah partai nomor 2 terbesar. Nah, itu menunjukkan bahwa memang ada upaya untuk menguasai daerah-daerah terutama yang sumber daya alamnya luar biasa. Untuk apa? Ya untuk hegemoni politik. Nah, kita tidak tahu nanti bagaimana relasi antara Istana Baru, Istana Lama. Nanti kita analisis lagi setelah tanggal 20 Oktober. Ya, feeling saya Istana Lama akan terjengkang, ya kan? Tetapi kekuasaan Istana Baru akan terkangkang. Jadi itu yang ingin saya katakan. Nah, yang ketiga, Pak Kiai ya, Pak siapa tadi? Pak Rahman. Pak Rahman mana? Ustadz Rahman. Inilah susahnya kita nih ya, selalu dibawa ke agama. Pusing aneh ya kan? Ini kita serahkan nanti di sini ada senior PDIP. Siapa orangnya tidak perlu tahu. Jadi memang saya juga dengar yang namanya ceramah Habib Rizik ya kan? Saya diteror dengan orang-orang yang mengatakan nanti yang menang Pramono Rano ya kan? Dia tidak pro terhadap Islam. Saya terus terang nggak bisa jawab yang begitu itu karena saya bukan hidup dari kolam yang seperti itu. Saya hidup dari kolam good governance, clean government. Yang saya pahami, tepuk tangan boleh? Silakan. Saya hidup dari soal-soal yang terkait dengan konstitusi, demokrasi, fair competitions, ya kan, good governance, clean government, dan anti korupsi. Jadi saya nggak bisa terima ketika partai yang saya pilih, kan saya kan pemilih PKS nih, ya kan? Ya kan? Kan kalau dalam demokrasi boleh dong pemilih protes kan? Pertama begitu memilih Bobi Nasution terhenyak langsung saya, ya kan? Kok bisa begitu ya? Kenapa tidak Edi Rahmayadi? Katanya kalau Edi Rahmayadi nggak cocok kontrak politiknya kan begitu? Emang kalau nggak milih nggak boleh?
Kan bisa aja. Kan tidak wajib juga orang cuma Sumatera Utara, ya kan? Apalagi yang didukung orang yang bermasalah. Ada Blok Medan, ada Jepri itu jet pribadi, ya kan? Kemudian ada yang namanya ekspor nikel ilegal yang kata Faisal Basri terlibat juga menantu tersebut. Jadi saya nggak bisa mikir gitu loh. Kok bisa partai yang katanya amar ma'ruf nahi mungkar tiba-tiba mendukung sana karena kontrak politik? Apa yang saya yang bodoh ya, nggak ngerti konstelasi politik. Ini mohon maaf Pak Haji ya, Pak Kiai, Pak Ustadz. Kan aneh kan ngomong berdasarkan hati nurani aja ya kan. Oke. Yang kedua ya kan, saya nggak habis pikir juga. PKS nggak mau balik dia setelah ada putusan MK. Iya kan? Kan dia bilang, saya mengusulkan Anies Sohibul Iman. Aman itu barang ya kan? Nggak aman ternyata itu barang. Karena dia kasih deadline Anies kan? Kata dia. Lalu tanggal 19 Agustus deklarasi. Rakus ya. Ridwan Kamil Suswono. Disingkat Rakus. Bukan Rakus ya, Rakus. Tanggal 20 tiba-tiba ada putusan MK yang mengatakan bahwa 7,5% bisa nyalon. Oke? Tanggal 21 Agustus semua balik dengan dikomandoi Dasko mau mengubah putusan MK tersebut. Tanggal 22 kita semua turun ke jalan. Dan akhirnya undang-undang pilkada yang mau menganulir putusan MK itu tidak disahkan. Oke? Artinya bisa dong PKS balik, ya kan? Ke baseline. Oke? Bisa kan? Bisa dia balik ke baseline. Oh, ini udah tergantung komitmen katanya kan?